10 negara terkaya di Asia. Asia tidak hanya dikenal sebagai benua terluas di dunia, namun juga memiliki potensi kekayaan yang melimpah. Terbukti bahwa beberapa negara di Asia berhasil menjadi negara terkaya di dunia, bahkan ada yang masuk di 3 besar. Di antara negara-negara tersebut, negara Asia bagian timur mendominasi daftar 10 negara terkaya di Asia saat ini. Hal itu bisa terjadi karena negara Asia Timur sangat kaya akan sumber daya alam dan memiliki cadangan hidrokarbon yang besar. Meski begitu, mengukur sebuah perekonomian negara bukanlah dari sumber kekayaan alam yang melimpah saja, melainkan menggunakan pengukuran skala dalam produk domestik bruto, PDB per kapita, dan pendapatan nasional bruto. Produk domestik bruto merupakan indikator paling umum digunakan dalam mengukur nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya dalam sebulan atau setahun. Pendekatan all-in-one ini membuat PDB menjadi gambaran sekilas yang sangat baik tentang kesehatan ekonomi suatu negara saat ini. Berikut ini kami informasikan 10 negara terkaya di Asia tahun 2023. Korea Selatan. Republik Korea atau lebih dikenal sebagai Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea dan beribu kotakan Seoul. Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Sebagai salah satu dari 4 macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang memukau. Nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia. Ekonomi Korea Selatan dipimpin oleh konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan cebol. Beberapa cebol yang terbesar di antara lain Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor Company, KB Financial Group, Korea Electric Company, Samsung Life Insurance, Shinhan Financial Group, LG Electronics, Hyundai, dan LG Chem. Selain itu, budaya K-pop dan K-drama juga merupakan salah satu pendorong kemajuan ekonomi di Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, popularitas K-pop saat ini berkembang pesat, bahkan menjamur di seluruh dunia. Popularitas K-pop yang mendunia ini berpengaruh besar kepada industri lainnya di Korea Selatan, seperti industri perfilman, pariwisata, fashion, kosmetik dan skincare, hingga makanan khas Korea. Hal tersebut membuat Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan mengesahkan rancangan perubahan status Korea Selatan dari negara berkembang menjadi negara maju. Pengesahan ini dilakukan saat pertemuan ke-68 di Jenewa, Swiss pada 2 Juli 2021. Saat ini, negara Korea Selatan menjadi negara terkaya ke-10 di Asia dan ke-28 di dunia dengan PDB per kapita 56.706 US dollar atau sekitar 848 juta rupiah. Bahrain. Bahrain adalah sebuah negara Arab kecil berbentuk monarki di Teluk Persia dan dipimpin oleh kerajaan. Luas negara ini mencapai 780 km kubik dalam ukurannya dan menjadi negara terkecil ketiga di Asia setelah Maladewa dan Singapura. Bahrain terletak di wilayah yang kadar peningkatan harga minyak yang tinggi. Pendapatan utama di Bahrain bersumber dari produksi dan pemrosesan minyak dan sekitar 60% merupakan pendapatan hasil ekspor. 60% untuk pemerintahan, dan 30% dari total GDP. Kegiatan ekonomi utama lainnya adalah produksi aluminium, petrokimia, keuangan, dan konstruksi. Bahrain terus mencari pasokan gas alam baru sebagai bahan baku untuk mendukung industri petrokimia dan aluminium yang berkembang. Manama merupakan ibu kota Bahrain yang juga tempat raja dan keluarga tinggal, serta gedung-gedung perkantoran pemerintahan berdiri. Kota ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan karena kebebasannya baik dalam budaya, agama, dan kota ini juga menerima semua orang. Kota ini pun menjadi salah satu tempat ajang balap Formula One dilangsungkan. Saat ini, Bahrain menjadi negara terkaya ke-9 di Asia dengan PDB per kapita 60.596 US dollar atau sekitar 906 juta rupiah. Saudi Arabia. Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi
adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arabia. Arab Saudi merupakan negara produsen dan pengekspor minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar ke-6 di dunia. Kerajaan Arab Saudi merupakan satu-satunya negara Arab yang menjadi anggota dari ekonomi utama G20. Ekonomi Saudi adalah yang terbesar di Timur Tengah. Ekonomi terbesar ke-18 di dunia berdasarkan PDB, dan ke-17 terbesar menurut P3. Sebagai negara dengan indeks perkembangan manusia yang sangat tinggi, Arab Saudi menawarkan pendidikan universitas gratis, tanpa pajak penghasilan pribadi, dan sistem perawatan kesehatan umum gratis. Saat ini Arab Saudi menjadi negara terkaya ke-8 di Asia, dengan PDB per kapita 64.836 US dollar, atau sekitar 969 juta rupiah. Taiwan. Republik Taiwan adalah sebuah negara berdaulat di Asia Timur yang saat ini wilayahnya mencakup daerah Pulau Formosa, Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kepulauan Lianceng, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ekonomi Republik Taiwan bergerak di bidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer, serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan, dan juga transportasi. Sebelumnya, industri Republik Taiwan bergerak di bidang barang-barang domestik dan rumah tangga. Bahkan pada masa lalu, Republik Taiwan dikenal sebagai penghasil barang-barang tiruan dari produk Jepang dengan kualitas di bawah kualitas produk Jepang. Taiwan juga menggantungkan perekonomiannya pada ekspor dan merupakan rumah bagi produksi beragam chip semikonduktor. Republik Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan Asia. Karena itu, bersama-sama dengan Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, Republik Taiwan dimasukkan dalam daftar negara-negara industri baru dan disebut sebagai salah satu dari 4 macan Asia Timur. Cina. Cina merupakan sebuah negara Asia Timur yang beribu kotakan Beijing dan merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia. Jika dilihat dari list GDP per kapita berikut ini, mereka memisahkan antara Hong Kong dan Makau. Namun kedua daerah ini termasuk dalam bagian negara Cina. Jadi secara otomatis kita akan membahas posisi ketiga dan keenam wilayah Asia dengan PDB per kapita tertinggi. Cina menjadi negara dengan ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja di Cina adalah 1.300 US dollar. Perkembangan ekonomi Cina diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia. Sektor ekonomi yang pertama dari Cina adalah pertanian. Hasil utamanya berupa beras, gandum, ubi-ubian, kedelai, kapas, kacang tanah, biji-bijian untuk minyak dan wijen. Selain bahan pokok, Cina juga unggul dalam menghasilkan ulat sutra. Hal ini yang membuat sutra di Cina menjadi bahan unggulan ekspor khususnya ke Eropa. Sektor industri Cina cukup berkembang pesat. Terlebih dalam inovasi-inovasi produk modern. Ekspor utama Cina adalah elektronik, mesin-mesin industri, pakaian, mainan anak-anak, barang-barang alat rumah tangga, mobil, keramik, dan peralatan militer. Selain itu, Cina juga memiliki sumber daya alam yang tak kalah melimpah. Sumber daya alam yang ada di Cina meliputi batu bara, minyak bumi, gas alam, tungsten, fosfat, dan lain-lain. Jika di Amerika Serikat ada Las Vegas, maka Asia punya kota judi Makau dan menjadi pusat perputaran uang tercepat di Cina. 1 dari 5 penduduk lokal bekerja di kasino. Meski begitu, orang-orang di Makau sangat jarang sekali datang ke tempat judi dan para pegawai pemerintahan pun dilarang untuk berjudi. Pendapatan Makau dari perjudian adalah sekitar 33 miliar US dollar atau sekitar 490 triliun rupiah, 5 kali lipat dari Las Vegas Strip. Hal inilah yang menjadi penyebab utama negara Cina sebagai salah satu negara terkaya di Asia dan juga merupakan salah satu macan Asia. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam atau Brunei adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang berbentuk monarki dan dipimpin oleh seorang raja. Saat ini, Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei Darussalam sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara
karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Produksi minyak mentah dan gas alam dari negara ini menyumbang sekitar 90% dari PDB. Sekitar 167.000 barel minyak diproduksi setiap hari, membuat Brunei menjadi produsen minyak terbesar keempat di Asia Tenggara. Brunei juga menghasilkan sekitar 25,3 juta meter kubik gas alam cair per hari, menjadikan Brunei pengekspor gas terbesar ke-9 di dunia. Kerajaan Brunei yang terkenal makmur, membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan bagi masyarakatnya. Saat ini, Brunei menempati posisi kelima sebagai negara terkaya di Asia dengan PDB per kapitanya sebesar 75.583 US dollar atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah sebuah monarki terpilih yang berada di Asia Barat dan beribu kotakan Abu Dhabi. Cadangan minyak dan gas alam Uni Emirat Arab masing-masing adalah yang terbesar ke-6 dan ke-7 di dunia. Lebih dari 85% dari ekonomi Uni Emirat Arab didasarkan pada ekspor minyak, menjadikan sumber penghasilan terbesar negara ini adalah petrodolar. Pariwisata juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama di Uni Emirat Arab dengan adanya sejumlah hotel yang paling mewah di dunia di pusat-pusat kota Uni Emirat Arab, menjadikan negara ini sebagai tujuan utama wisatawan kelas atas. Selain itu, negara yang menjadikan kemewahan sebagai daya tarik mereka ini sangat maju dalam hal perkembangan teknologi dan infrastruktur. Mereka berhasil membawa masuk para investor-investor dari luar negeri untuk mendorong industri pariwisata. Saat ini, Uni Emirat Arab menjadi negara terkaya keempat di Asia dengan PDB per kapita 88.221 US dollar atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Qatar. Negara Qatar adalah negara keamiran Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat yang beribu kotakan Doha. Ada satu fakta yang sangat menarik dari negara ini. Pada tahun 2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta jiwa. Di antara 2,6 juta tersebut, 313.000 warga negara Qatar dan 2,3 jutanya adalah ekspatriat, artinya bukan warga negara resmi negara tersebut. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Simpanan minyak negara ini diperkirakan sebesar 15 miliar barel. Dengan tidak adanya pajak penghasilan, Qatar bersama dengan Bahrain adalah salah satu negara dengan tingkat pajak terendah di dunia. Hukum korporat di negara ini mewajibkan perusahaan Qatar memegang minimum 51% saham perusahaan di negara ini. Untuk beberapa tahun ke depan, Qatar diperkirakan akan tetap fokus pada minyak dan gas bumi, namun sudah mulai mengembangkan sektor swasta. Pada 2004, Qatar Science and Technology Park dibuka untuk menarik dan melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar Qatar. Singapura. Singapura adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan di wilayah pelabuhan dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hubungan logistik teratas di dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara 10 negara paling terbuka, kompetitif, dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia, ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura, termasuk dari Indonesia. Singapura menjadi negara terkaya di Asia dan negara terkaya ketiga di dunia dengan PDB per kapitanya 133.895 US dollar atau sekitar 2 miliar rupiah.